Jadi Oke, lanjut perkenalkan Bang. Bapak Ibu, saya dengan Pahala. Ya, nama saya Pahala. Saya domisilinya itu di Batam. Ya, jadi memang kebetulan satu kota sama mentor saya, Kak Siska. Nah, jadi saya punya istri satu, Bapak Ibu, ya, anak tiga, gitu. Dan saya memang saat ini profesi saya memang sudah full. Saya memutuskan full untuk di AFC, itu Bapak Ibu. Nah, eh, saya kenalnya AFC ini memang ada satu keluhan sakit, Bapak Ibu. Saya dulu tuh penderita diabetes tipe 2, Bapak Ibu. Jadi karena memang faktor apa namanya pola hidup lah, ya, yang memang ya tanpa saya sengaja ya itu saya lakukan. Jadi malas olahraga, pola makannya nggak dijaga, ya kurang lebih seperti itu lah Bapak Ibu. Jadi saya diabetes. Nah, ini saya tunjukin izin buat Bapak Ibu ini biar tidak ada dusta di antara kita. Bapak Ibu, saya tunjukin ini suntik insulinnya teman-teman. Karena kan ada orang bisa aja saya bilang, wah diabetes mana buktinya kan gitu. Nah ini suntik insulinnya teman-teman, Bapak Ibu. Nah saya suntik insulin ini dari Juni, ya Juni tahun 2021 itu Bapak Ibu. Nah suntik insulin itu. Nah jadi teman-teman, saya dulu memang sudah merasa nggak ada harapan lah mau sehat dari diabetes. Kan banyak kan pemikiran-pemikiran diabetes ini kita nggak ada obatnya, nggak bisa disembuhkan, ketergantungan sama obat, gitu teman-teman semua. Nah, jadi sebelum saya kenal memang AFC ini, Bapak Ibu, saya sudah suntik insulin, minum obat, macam-macam lah. Bahkan dari segi pengobatan tradisional juga saya sudah lakukan, minum rempah-rempah. Salah satunya mungkin teman-teman pernah dengar lah ya, itu rebusan daun sambung nyawa. Pernah dengar Bapak Ibu? Rebusan daun sawah. Nah, saya nggak tahu ya kalau di tempat Bapak Ibu apa disebutnya, tapi di tempat saya daun sambung nyawa. Saya juga terakhir saya minum itu rebusan apa namanya kulit raru. Ya, kulit raru ini kan dia bahan untuk menghasilkan minuman tua. Rasanya pahit, pahit banget. Ampun DJ dah. Nah, jadi berawal dengan ya bisa dibilang keputusasaan, saya diperkenalkan dengan nutrisi AFC melalui ya bisa dibilang sahabat saya, Kak Colde. Saya nggak tahu nih ada di sini, Kak Colde. Ya, nah akhirnya dengan harap-harap cemas Bapak Ibu, saya dulu tipe orang yang memang nggak percaya dengan rempah-rempah lah apa. Saya hanya fokus dulu tuh percaya sebatas pengobatan dokter gitu. Tapi ya karena dukungan istri sih, makanya saya thank you juga. Halo, my love. Ya, terima kasih buat support. Jadi saya konsultasi dengan istri gimana, saya coba dulu. Ya udah saya dibilang, "Udah, go ahead, coba." Ya, kira ya karena support istri, ya jadilah saya coba AFC, Bapak Ibu. Nah, saya coba kurang lebih 5 bulan, ya, dan dalam waktu 5 bulan itu saya habiskan itu 6 paket. Nah, 6 paket itu berarti 10 kota gitu Bapak Ibu. Dan luar biasa singkat ceritanya kesehatan saya membaik seperti yang Bapak Ibu bisa lihat sekarang ya. Berarti sudah stop ya Bang, udah stop insulin ya Bang? Sudah saya pastikan stop Kak, stop insulin, stop obat ya. Contohnya beberapa jenis obat yang saya pernah minum dulu tuh metformin, ya Oke, Kak, saya pernah oke. minum. Terus ada glimepirid, saya pernah minum juga itu. Jadi setelah singkat cerita 6 bulan saya konsumsi, saya lepas insulin, saya tidak lagi minum obat. Jadi sekarang ini Udah menerapkan pola hidup sehat aja Kak, ya, Oke, jaga istirahatnya mantap. seperti itu. Oke, uh, Bang, nanti kita akan, Bapak Ibu, nanti kita akan ada tanya jawab mungkin, tapi sedikit Siska mau tanya dulu sebelum Bang Pahala menjelaskan tentang AFC, karena pastinya Bapak Ibu yang ada di sini tuh masih bertanya-tanya, ya, apa sih AFC, mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, Abang setelah konsumsi AFC 6 paket, stop, stop insulin, bener ya Bang ya, itu minumnya satu hari berapa kali Bang? awal-awal tuh saya kan jujur aja Kak Siska, pertama kali saya kenal ini kan belum seviral sekarang nih AFC Kak. Jadi tentang Oke. informasinya belum seperti ya seluar biasa sedahsyat sekarang lah. Jadi saya ikutin cuman ya satu-satu aja Kak. Jadi Oh, pagi satu-satu. dulu saya konsumsi satu suba, satu utsu. Nah saya mulai agak sedikit ngegasnya itu di bulan kelima. Karena kan sudah Oke. mulai dapat info-info tuh. Jadi saya Iya. tingkatkan konsumsinya. Jadi pagi sepasang, sore sepasang. Jadi kurang lebih 5 bulan itu memang 6 paket. 6 paket. Jadi benar-benar nggak ada konsumsi yang lain, konsumsinya HFC, terus stop insulin, dan sampai sekarang ini udah berapa lama Bang stop insulinnya? Dari inilah Kak, dari Januari 2022 lah. Saya sudah Berarti stop sudah total. 2 tahun lebih ya? Hampir 3 tahun ya? Iya. Awalnya Hampir 3 awalnya tahun Kak ya? Siska, saya juga nggak percaya saya bisa lepas suntik Kak. Jadi setelah konsumsi 5 bulan itu nggak tahu, ada hasrat, cobalah cari tahu dulu gitu kan gimana nih Iya. perkembangannya. Awalnya iseng-iseng Kak, pergi ke dokter lagi, cek lagi kan. Iya, Nah iya, waktu itu iya. memang juga dokter kaget gitu.
keren banget Pak gitu loh. Iya, Ya sampai ada tanya juga minum apa. Cuma memang waktu iya. itu saya tidak transparan dengan dokter. Transparan Takut dengan nanti dokter ya. seolah-olah membanding-bandingkan gitu kan Kak. Iya, wah Seperti luar itu. biasa ya. Luar biasa ya. Jadi tadi mungkin Bapak Ibu di sini udah dengar nih Bang Pahala infokan tentang ini testimoni pribadi ya Bapak Ibu yang benar-benar beliau rasakan, beliau tahu dengan jelas ya bagaimana beliau mengkonsumsi si AFC ini. Nah, Bang, pastinya sih orang udah penasaran banget nih Bang. Siska udah rasakan nih gejolak-gejolak yang sudah hadir di dalam Zoom ini, pengen tahu apa itu AFC. Jadi Siska langsung aja bukakan slide-nya, nanti Bang Pahala akan jelaskan apa itu AFC secara ringkas biar Bapak Ibu yang ada di sini bisa dengar. Oke? Oke Sebelum Kak. Siska buka slide-nya Bang, Siska mau tahu dulu dong Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini kira-kira ini dari daerahnya banyak sih tapi udah ada namanya ya, ada Ahan, Anambas, Kupang udah ada ya. Nah, Siska nggak akan tanyain daerahnya deh. Siska mau tanya, Bapak Ibu yang mau tahu banget tentang AFC boleh nggak ketik mau di chatnya sambil Siska buka slide-nya. Biar Siska Oke. jangan sampai salah kelas nih, Cie. Ya, yang mau boleh ketik mau di chat sambil Siska buka slide. Kalau banyak yang mau kita akan segera presentasikan, menjelaskan secara ringkas apa sih AFC yang bisa membuat Bang Pahala ya dari yang awalnya insulin rutin terus sekarang sudah nggak insulin lagi, bahkan sudah mau 3 tahun stop pengobatan medis. Wah, mau banyak banget nih Bang. Wah, oke. Yes, oke. Kalau segini banyaknya, Siska akan langsung bukakan slide-nya untuk Bang Pahala. Silakan menjelaskan. Oke. Terima kasih Kak Siska. Jadi Bapak Ibu, Kakak Abang semua, ini kita sifatnya berbagi informasi, bukan berarti saya mau mengajari Bapak Ibu, teman-teman semua. Berbagi itu indah, Bapak Ibu. Ini sekali lagi teman-teman, ini perdana saya live-nya mohon maaf kalau mungkin agak sedikit grogi ya. Teman-teman semuanya. Nah, jadi yang topik kita ini Bapak Ibu tentang masalah stem cell ya, Bapak Ibu, stem cell terapi. Nah, jadi stem cell terapi ini memang masuk pengobatan stem cell terapi ini masuk Indonesia ini melalui perusahaan AFC Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi AFC ini sedikit ya teman-teman, sekilas aja. AFC ini adalah salah satu perusahaan dari farmasi Jepang ya dengan metode yang luar biasa, itu stem cell terapi. Nah, stem cell terapi kan ini dia kalau bahasa lain itu pabrik sel ya Bapak Ibu, seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di layar. Nah, apa sih pabrik sel itu? Pabrik sel itu adalah dia fungsinya untuk menghasilkan ataupun meregenerasi ya sel-sel tubuh kita yang sudah rusak gitu Bapak Ibu. Dan memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu dengan dengan bertambahnya usia yang namanya sel-sel tubuh itu pasti akan mengalami penurunan, kemerosotan seperti itu. Saya pun tahunya setelah di AFC Bapak Ibu. Ya, kalau dia, makanya saya bersyukur banget nih AFC ini benar-benar keren banget ya. Jadi, nah ini sekilas teman-teman Bapak Ibu semua, sebenarnya kita harus tahu walaupun cuma dasar-dasarnya saja bahwa jumlah sel kita dalam tubuh ini sebenarnya cukup banyak Bapak Ibu. Ya, itu dari 60 sampai 100 triliun. Nah, walaupun sel-sel tadi itu cukup banyak, nah tidak bisa dipungkiri juga itulah yang saya katakan tadi pastinya akan mengalami sel tubuh yang mati, yang rusak, dan tanpa kita sadari Bapak Ibu itu 432 ini secara penemuannya ya Bapak Ibu, ini bukan sekedar teori omon-omon gitu teman-teman. Jadi 432 sel itu akan mengalami proses yang namanya sel yang mati, dan itu memang harus tergantikan. Nah, ini kita bisa lihat Bapak Ibu proses pertumbuhan sel kita itu ya teman-teman semua, kalau berhubungan dengan otak ya, sebentar kasih berhubungan dengan otak itu teman-teman, itu kehilangannya itu dalam hitungan hari Bapak Ibu. Jadi kurang lebih 190.000 sel. Nah, yang paling banyak itu berhubungan dengan darah teman-teman, itu 2 juta sel per detik itu terjadinya kerusakan. Nah, juga tentang kulit juga teman-teman, itu sekitar kurang lebih 40.000 sel dalam satu hari ya Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, jadi tentang pertumbuhan sel ini memang ada kategorinya Bapak Ibu, dari anak-anak ya sampai ada remaja, dewasa, lansia, dan memang pertumbuhan sel itu memang beda-beda tergantung kondisi usia kita. Seperti yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri di layarnya kita masing-masing ya. Kalau untuk anak-anak itu perbandingan 1:10.000, kalau untuk remaja itu 1:100, dan ya sampai di lansia ya 1:2 juta. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi lanjut kasih Kak. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kalau secara medis Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk proses regenerasi tadi, stem cell tadi memang cukup menyakitkan, Bapak Ibu, juga cukup mahal teman-teman, karena dia Hi, my diambil name is Ross Hauser. I am ya, the kurang lebih medical seperti ini director Bapak at Ibu, bisa Curing kita lihat Medical. sekilas. The procedure you're about to view is one of them that's done a patient who
was involved in a pretty severe car accident and suffered cocaine here and just anesthetizing the skin and you'll see that the whole process just takes a moment. Watch this. There, it's, I pierced the periosteum amount of bone marrow. So in this particular patient, we're getting the bone marrow from the iliac crest. This patient will just have a little bit of soreness where the bone marrow was taken out. Ini dia. Client who lives around Oak Park, Illinois, around Chicago, can actually then go to work. You'll have over 60 million stem cells in that joint in 6 months. Non-healing tissue injury that would use normal prolotherapy for. Stem cell tadi disuntikkan ke bagian tubuh kita yang sakit. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, ya kayaknya jadi Bapak Ibu sebenarnya tentang stem cell ini Bapak Ibu, ini memang luar biasa ya teman-teman. Cina ini memang membuat sejarah ya dengan membalikkan satu teori-teori sehingga lewat penggunaan stem cell ini luar biasa untuk membantu kesehatan kita Bapak Ibu teman-teman semua. Ya jadi memang sekali lagi ini pertama sekali itu dengan sistem stem cell ini di daerah Cina gitu. Lanjut Kak Siska. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi sebenarnya teman-teman untuk perlu kita tahu Bapak Ibu, tidak semua memang orang sanggup untuk melakukan pengobatan stem cell tadi. Di samping biaya cukup mahal ya. Menurut Bapak Ibu nih, 600 juta ini mahal atau murah Bapak Ibu? Pastinya mahal ya teman-teman, nggak usah dijawab, pasti bilang pasti ini mahal. Nah jadi Bapak Ibu teman-teman semua, karena memang pengobatan ini juga cukup mahal, makanya ada satu terobosan ya Bapak Ibu teman-teman semua lewat penemuan yang dilakukan gitu teman-teman semua. Nah ini sangat layak lah untuk Bapak Ibu lakukan gitu teman-teman ya, dibanding dengan 600 juta ini ya. Nah jadi teman-teman Bapak Ibu nih, kalau ada ada alternatif ya, pengobatan alternatif yang jauh lebih murah dibanding yang 600 juta tadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nih mau nggak Bapak Ibu? Boleh bantu komen dong teman-teman biar saya semakin semangat ya. Jujur ini saya memang agak masih grogi Bapak Ibu, soalnya ini pertama kali saya live nasional ya, dengan tatapan-tatapan Bapak Ibu yang sangat excited gitu ya. Oke teman-teman, nah pada mau ya Bapak Ibu, nah saya juga mau gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa dengan yang lebih terjangkau, kenapa kita harus pilih yang mahal gitu ya. Nah ini makanya kita lebih masuk lagi lebih dalam ya Bapak Ibu tentang apa sih sebenarnya pengobatan stem cell-nya. Yang pertama Bapak Ibu, ini Subsubarasi ya, Subsubarasi teman-teman. Nah jadi Subsubarasi ini Bapak Ibu ya, ini artinya Subbarasi itu adalah luar biasa Bapak Ibu ya, luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya ini nanti makanya kita sampaikan. Jadi Subbarasi ini Bapak Ibu, ini adalah makanan sel ya, dengan berbagai paten-paten fungsi gitu Bapak Ibu ya. Nah ditambah lagi untuk yang sekarang Bapak Ibu, dia dengan ada ingredients yang luar biasa, itu namanya hexapeptide ya Bapak Ibu teman-teman semua. Nah jadi salah satu paten fungsi dari Subbarasi ini, kalau yang dulu produk yang lama itu ada kurang lebih 4 paten fungsinya. Nah kalau untuk produk yang sekarang ini ada 8 paten fungsinya Bapak Ibu. Jadi salah satu paten fungsinya itu adalah untuk regenerasi sel ya Bapak Ibu. Jadi regenerasi sel ini adalah kalau kita mau sel itu memang harus terjadi Bapak Ibu. Jadi proses penggantian sel-sel tubuh kita yang sudah rusak. Jadi ada regenerasi sel, ada melancarkan peredaran darah ya, untuk anti hipertensi ya Bapak Ibu. Saya jelaskan sekilas aja ya Bapak Ibu teman-teman semua ya. Juga ada untuk mencegah penggumpalan darah, untuk peremajaan sel, anti aging teman-teman semua ya. Juga untuk mengurangi kadar asam urat dan segala macamnya. Jadi ini paten. Nah, mungkin buat Bapak Ibu sebagian mungkin ada yang sudah tahu paten itu apa. Mungkin buat sebagian orang juga ada yang masih awam. Apa sih paten? Ya kan, paten kali atau paten tengan kan Bapak Ibu ya, gitu ya teman-teman. Nah, paten ini Bapak Ibu istilahnya sudah ada hasil uji klinisnya Bapak Ibu. Ya, jadi bukan sekedar teori, bukan sekedar omon-omon, bukan sekedar ngecap, tapi sudah ada uji klinisnya. Bahkan kalau yang dinamakan paten ini Bapak Ibu, dia mutlak hasilnya. Ya, bukan berarti mutlak di sini bukan berarti kita mau mendahului kehendak Tuhan, tapi secara secara ilmiahnya sudah paten fungsi, mutlak hasilnya. Jadi buat Bapak Ibu jangan sampai ragu lagi untuk coba.
Itu ini tentang Subarasi ya Bapak Ibu, ini paten-paten fungsinya. Bahkan ya teman-teman ya, kalau untuk Subarasi ini juga telah mendapat penghargaan ya Bapak Ibu dari Monde Selection itu di tahun 2021. Nggak gampang loh Bapak Ibu dapatkan penghargaan begini kalau memang tidak benar-benar berkualitas ya teman-teman ya. Nah jadi kalau kita masuk ke topik selanjutnya Bapak Ibu ya, kenapa sih disarankan ya, direkomendasikan untuk minumnya itu kurang lebih minimal 6 bulan Bapak Ibu ya, direkomendasikan memang minimal 6 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau untuk Subarasi tadi teman-teman bisa untuk salah satunya untuk jantung, paru-paru, untuk ginjal ya, untuk tulang, otak, kulit, liver dan segala macamnya. Teman pokoknya kalau bahasa saya paten lah Bapak Ibu ya. Nggak usah lagi ragu-ragu, pokoknya udah paten lah teman-teman ya. Oke Bapak Ibu, next Kak Siska ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini beberapa contoh ya Bapak Ibu, mungkin agak sedikit ngeri-ngeri sedap ya teman-teman, saya juga memang agak ngeri-ngeri sedap juga, tapi nggak apa-apa, biar jadi satu bahan bukti ya. Ini ada beberapa testimoni after before-nya, sebelum dan sesudahnya teman-teman. Jadi ini mungkin melalui testimoni ini mungkin bisa semakin Bapak Ibu bisa melihat, oh memang nutrisinya memang bagus gitu Bapak Ibu. Bukan sekedar bagus ya teman-teman, tapi sudah paten fungsi. Ini dia teman-teman, yang dulunya bolong-bolong bisa bagus lagi Bapak Ibu ya teman-teman. Ini tentang konsumsinya ya. Ini juga ya beberapa ini bisa dokumentasi lah Bapak Ibu ya teman-teman. Jadi ini bukan sekedar mau kita ngecap, ini butuh didasarkan dengan faktanya, datanya. Ini ada after before-nya, luka-luka ya. Nah, ini juga ada kerusakan organ gitu teman-teman ya. Cuman Bapak Ibu kalau untuk sakit penyakit gampang tersinggung nggak bisa ya Bapak Ibu. Ya, oke teman-teman. Oke, kita lanjut Kak, next Kak. Nah, kedua Bapak Ibu tentang Utsu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, Utsu ini kalau bahasa Indonesianya ya ini cantik ya Bapak Ibu. Cantik dari dalam, teman-teman. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi Utsu ini produk kedua dari AFC juga dengan bahan-bahan utama yang luar biasa Bapak Ibu. Ini ada namanya tadi laktokukus segala macam ya, teman-teman ya. Pokoknya laktokukus lah, ada lactic acid bakteria lah, segala macam. Ya, ini Bapak Ibu ya teman-teman, ini satu video mungkin biar bisa kita melihat lagi fungsinya sebelum dan sesudah konsumsi. Ini sebelah kiri ini usus normal. Oke, Kak Siska. Nah, jadi Bapak Ibu kenapa sih dalam dunia medis ya kesehatan, kenapa sih kebersihan usus itu benar-benar kita harus maksimalkan? Ada satu bisa dibilang satu penemuan bahwa usus itu merupakan jantung kedua kita Bapak Ibu. Jadi usus bersih itu sudah pasti bisa membantu kesehatan kita. Nah, paten-paten fungsinya Bapak Ibu tentang usus bersih ini teman-teman ada anti tumor ya Bapak Ibu, ada untuk imun, kualitas imun kita, juga untuk terapi pada penderita hepatitis C. Nah, ini banyaklah Bapak Ibu ya paten-paten fungsinya ya. Teman-teman nanti untuk lebih detailnya mungkin Bapak Ibu zaman sekarang kan kita nggak bisa tutup informasi, ada Google lah segala macam. Teman-teman ini faktor pendukung saja. Nah, jadi kalau usus ini Bapak Ibu itu ditemukan salah satu profesor yang luar biasa, ini Dr. Matt Olaf ya, teman-teman. Bapak Ibu, memang saya belum pernah ketemu Bapak Ibu, tapi saya tahu dia orang yang mungkin punya yang luar biasa lah ilmunya Bapak Ibu. Jadi luar biasa lah pokoknya ya, teman-teman ya, Dr. Matt Olaf ini yang berhasil menemukan usus tadi dan sudah mengakui bahwa memang ini satu produk ajaib. Gitu teman-teman. Jadi oke banget ya. Lanjut Kak Siska. Nah, ini beberapa testimoni juga produk ketiga ya kali ya Kak. Ini testimoni dari manfaat dari Utsu tadi ya Bapak Ibu. Salah satu yang luar biasa dari potensi penggunaan Utsu ini untuk kanker. Ya, sudah banyak terbantu, mau kanker dari kanker penyakit sampai kanker-kanker lainnya Bapak Ibu ya, teman-teman, tentang leukemia ya. Ini juga ada Pak GM kita yang luar biasa ya dalam memberikan support juga. Ini kanker lambung. Pokoknya semua kanker Bapak Ibu udah percayakan aja lah sama si Utsu Bapak Ibu. Yang nggak usah percaya yang lain-lain. Pokoknya kanker deh teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini kita lanjut ya ke yang ketiga ya Bapak Ibu. Ini tentang Hikari ya Bapak Ibu. Nah, ini memang produk yang terbaru dari AFC. Zaman saya Hikari memang belum ada. Jadi ini salah satu penemuan juga yang luar biasa. Nah, Hikari ini sangat bagus, sangat baik sekali, membantu untuk beberapa keluhan-keluhan ataupun beberapa kasus yang memang sudah
sudah banyak juga Bapak Ibu yang mengalaminya untuk ADHD, autis segala macam, speech delay, Alzheimer ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri yang tadi mau Bapak Ibu mau catat juga boleh ya. Kalau mungkin repot catat screenshot aja Bapak Ibu bisa dibaca-baca lagi ya teman-teman semua ya. Jadi ini Ikari bagus banget. Nah, Ikari ini artinya kalau bahasa Indonesia cahaya Bapak Ibu. Nah, jadi ini juga sangat bagus untuk beberapa keluhan-keluhan umum yang berhubungan dengan otak, mata, ya, anak berkebutuhan khusus. Nah, teman-teman, ini tentang Ikari ya, Bapak Ibu. Ini saya mau kasih testimoni juga tentang Ikari. Saya, Bapak Ibu, sampai sekarang umur saya sudah hampir setengah abad, Bapak Ibu. Dulu mata saya itu karena diabetes itu, teman-teman ya. Sejak adanya Ikari, saya pakai Ikari, mata saya makin enak, Bapak Ibu. Ngelihat itu makin jelas, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi ya kacamata itu belum pernah menyentuh mata saya. Ya, jadi ini salah satu testimoni saya pribadi juga dengan saya konsumsi Ikari ya. Buat Bapak Ibu, buat anak-anak yang atau mungkin ada anggota keluarga yang punya berkebutuhan khusus, berikanlah Ikari. Sudah oke Bapak Ibu, pokoknya sudah oke lah Ikari ini ya, teman-teman semua. Lanjut guys, nah ini bahannya Bapak Ibu ya, bahan utama dari Ikari ya, ada triple vegan peptide namanya, ada marigoldnya peptide-nya, ada spearmint-nya ya, ada mango leaf-nya juga teman-teman. Nah, secara keseluruhan, nah inilah apa namanya beberapa fungsi-fungsinya, bahan-bahannya ya, selain triple vegan peptide tadi ya Bapak Ibu. Nanti teman-teman nanti yang mungkin masih awam, nanti gampang, nanti hubungin aja yang mengundang Bapak Ibu, nanti mungkin dia bisa kasih informasi lebih jelas lagi ya, karena pasti pun yang mengundang Bapak Ibu sudah tahu tentang Ikari. Nah, jadi paten-patennya Bapak Ibu, Ikari ini yang pertama itu dia untuk meningkatkan performa visual ya, jadi penglihatan itu pasti lebih enak teman-teman. Yang kedua, paten fungsinya untuk melindungi mata dari sinar blue light ya, juga memperbaiki memori ya. Ini satu testimoni saya juga Bapak Ibu. Jadi anak saya ini kan apa namanya, ada saat yang paling besar itu kadang-kadang kalau masalah ingat-ingat itu kadang agak bermasalah Bapak Ibu. Jadi beberapa kali saya kasih Ikari ini akhirnya luar biasa ya, memang keren lah pokoknya Ikari ya teman-teman. Untuk paten fungsi juga untuk apa namanya fungsi otak, bahkan yang luar biasa ini untuk neurogenesis. Ini Bapak Ibu teman-teman semua ya. Next Kak Siska. Nah, ini beberapa sedikit testimoni Bapak Ibu ya tentang yang konsumsi Hikari tadi, yang keluhan ADHD ya Bapak Ibu teman-teman semua. Ada sebelum dan sesudahnya, ini juga berhubungan dengan penglihatan ya, after before-nya. Nah, ini yang luar biasa juga teman-teman. Ini ada yang ADHD juga ya, yang keluhannya ini mata ya, pembuluh darahnya pecah, pembuluh darah matanya pecah Bapak Ibu, akhirnya bisa membaik. Nah, yang oke, siap. Nah, jadi Bapak Ibu, nah juga teman-teman, faktor pendukung kenapa sih nutrisi ini memang sangat luar biasa, sangat layak untuk teman-teman mau coba, dilengkapi dengan berbagai sertifikat ya, sertifikat organik, ada sertifikat bebas hormon, ada juga sertifikat free cells-nya ya, sertifikat bahkan sertifikat bebas radiasi nuklirnya. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman. Jadi sudah oke banget lah Bapak Ibu teman-teman. Nah, mungkin ini yang apa namanya yang mungkin bisa saya sampaikan ya Kak Siska. Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, mohon maaf ya. Jujur saya masih gemetaran ini Kak Siska. Saya orang jujur aja. Oke, saya kembalikan ke Kak Siska. Terima kasih Kak Siska. Oke, wah luar biasa ya. Bang Pahala gemetar tapi ngomong terus. Ya, Bang, terima kasih informasinya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung juga selamat bergabung ya di Zoom malam hari ini. Nah, tadi kita udah dengar di awal, mungkin untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, Siska sampaikan sedikit tadi di awal. Bang Pahala udah sempat sampaikan bahwa beliau adalah penderita diabetes yang sudah insulin dan mengkonsumsi produk AFC. Sekarang sudah stop insulin, stop obat kimia, dan ini sudah masuk tahun ketiga beliau sudah tidak bersahabat dengan insulin dan obat kimia lagi. Bang, boleh liatin dong sekali lagi alat insulin itu kayak gimana? Oh, ini Kak. Ini Nah, suntiknya. itu Suntik suntiknya insulin. ya. Itu kayak roll rambut ya Bang ya, kalau Siska lihat. Ya, Siska kira tadi roll rambut Kak Veronica. Enggak ya, itu alat-alat insulin ya. Nah, jadi Bapak Ibu tadi udah dengar, mungkin untuk Bapak Ibu yang mau bertanya nanti boleh di sesi akhir kita akan infokan. Nah, sekarang tadi dari Bang Pahala terima kasih ya, kalau kita ketemu langsung pasti akan bilang tepuk tangan untuk Pak Pahala gitu ya. Tapi karena kita di Zoom, ya udah kita berikan senyuman termanis untuk Bang Pahala ya. Oke, ini tapi banyak yang tutup kamera loh, nggak kelihatan senyum termanisnya ya. Oh, jadi banyak yang buka kamera. Keren.
Nah, Bapak Ibu, siap Ibu Widyawati sampai gini-gini loh di kamera ya. Nah, jadi tadi kita udah dengar ya penjelasan produk dari Pak Pahala ya, Mbak, akan menambah ilmu kita lagi tentang AFC-nya. Dan malam hari ini ya, kita nggak akan hanya mendengarkan tentang produk aja, tapi Siska juga mau sharing tentang bagaimana kan tadi tentang sehat. Terus kita juga akan cerita tentang cuan dan juga tentang jalan-jalan. Bapak Ibu masih semangat mau dengerin peluangnya? Kalau masih semangat, boleh dong komen dulu di kolom komentarnya ya. Kasih dulu semangatnya. Kalau masih semangat, kita lanjut nih Bapak Ibu. Wah, semangat, semangat. Gasken. Waduh, gasken. Ya, ini mudah-mudahan suara Siska tetap stabil ya Bapak Ibu. Karena Siska sejujurnya ini di mobil ya. Tapi, wah semangat, semangat. Mantap. Nah, karena masih banyak sekali yang semangat, kita akan lanjut ke sesi cuan dan jalan-jalan. Seperti tadi di awal Pak Angga kan udah buka Zoom, beliau ada bilang nih Siska lagi jet lag. Iya. Ya, kalau yang di Batam udah tahu Siska komennya tuh jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi ya. Nah, nanti kalau nyarinya pagi-pagi beneran, Siska udah nggak ada tuh, masih tidur ya, masih molor. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mungkin untuk yang belum kenal, perkenalkan nama saya Siska ya. Siska baru pulang dari trip gratis AFC dari UK ya, dari Skotlandia, dari England. Ada yang pernah bermimpi nggak sih pengen pergi ke London? Ada nggak? Saya ya, ada nggak yang pernah bermimpi selain Bang Pahala? Mungkin di sini boleh komen nggak? Saya ada nggak? Aduh, kayaknya pengen ya. Kalau Siska jujur aja, London itu Bapak Ibu, Siska ngelihatnya selalu dari film India. Ya, kalau di film India kan syutingnya tuh banyak di London gitu ya. Saya waktu di bus Bapak Ibu sambil tour leadernya lagi ceritain London, Siska sambil mikir, ya ampun, di sini ternyata Sarukan dia syuting. Ya, pengen amin ya, amin. Siska doain. Terkadang tuh Bapak Ibu, kita tuh nggak tahu loh Bapak Ibu, beneran nggak sih impian itu atau yang kita kadang cuma ucapkan akan jadi kenyataan atau tidak. Tapi ya jujurly ya, kalau di AFC, Siska sebagai ibu rumah tangga di Batam, tinggalnya di kota kecil ya, yang naik kendaraan kok terlalu lama tuh mabuk, kampungan banget ya, tapi tuh nggak nyangka bisa sampai London. Sebelum Siska keluar rumah, Siska bilang sama mama, "Mah, Siska ini mau izin ya Ma, mau pergi trip dari AFC." "Iya pergilah," kata Mama Siska. Terus Siska bilang, "Mama tahu nggak sih Siska perginya ke Inggris." Bayangin loh Bapak Ibu, menyenangkan sekali ya. Nah, nggak panjang-panjang cerita, Siska mau cerita dulu ya, kenapa sih AFC ini bisa memberikan peluang untuk kita bisa dapat cuan dan jalan-jalan. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Kita simak ya sama-sama ya. Nanti kalau mau bertanya, boleh di sesi akhir nanti di kolom chat kita buka sebentar untuk bertanya-tanya. Siska mau jelaskan dulu biar Bapak Ibu semakin ini yang dimaksud Mbak Siska ya. Nah, jadi tadi Siska tambahin sedikit ya, dari produk kita ini Bapak Ibu. Produk kita ini kan dibuat dan di packaging itu di Jepang. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita sudah punya halal sertifikat. Nah, di mana tuh biasanya kan kadang kalau Siska sih udah tahu nih, karena kebetulan adik ipar Siska kan cuci darah Bapak Ibu. Jadi karena adik ipar Siska cuci darah, kita kan pasti otomatis sudah mencari banyak sekali alternatif untuk pengobatan. Nah, kita tuh udah biasa tuh dapat suplemen ataupun informasi-informasi produk kesehatan dari luar. Biasanya tuh negara-negara yang buat itu hanya menempelkan label dari negara tersebut gitu loh. Nah, kalau pada saya ya udah, kalau dari Jepang, halal Jepang it's okay. Tapi saya cukup luar biasa dengan AFC karena kita tuh sudah ada halal Jepangnya Bapak Ibu, tapi kita juga ada halal Indonesianya sekarang lebih lengkap lagi gitu. Jadi untuk Bapak Ibu, khususnya kita yang beragama Muslim, udah nggak usah khawatir deh, ini memang paling the best deh perusahaan ini. Memikirkan sampai menurut saya tuh kayak kenapa sih harus double gitu, tapi ya udah ya, it's okay, perusahaan memberikan ini untuk kenyamanan kita. Nah, produk kita juga terdaftar di BPOM, terus terdaftar di MIMS ya, dan juga kita sudah ada halal Jepangnya tentunya. Jadi semua yang Bapak Ibu rasa instansi-instansi yang butuh untuk melabeli produk dan kenyamanan untuk produk ini tuh kita semuanya sudah ada. Jadi sangat memberikan keyakinan yang 1000% deh kalau kita mau konsumsi. Ini udah keren banget lah, kalau kayak kata Bapak Hala tadi bilang paten kali gitu ya. Nah, kalau orang Sumatera gitu ya, paten kali. Nah, perusahaan kita ini berdiri dari tahun 1969 Bapak Ibu. Ya, kita ini adalah perusahaan farmasi ya yang tertua dan terbesar di Jepang. Jadi kita bukan perusahaan baru kemarin sore atau waktu pandemi terus tiba-tiba berdiri, tidak. Jadi perusahaan kita ini perusahaan yang sudah matang. Kalau saya bilang tuh perusahaan yang sudah teruji dari tahun 1969 ya. Nah, kita juga konglomerasi perusahaan kita juga banyak Bapak Ibu, bukan cuma sekedar perusahaan farmasi aja, tapi juga banyak lagi grupnya, ibaratnya anak perusahaannya seperti itu ya.
Nah, perusahaan kita juga mengakuisisi dan menjadi majority shareholder untuk salah satu departemen store terbesar Bapak Ibu. Jadi kalau kalau saya bilang ya waktu lihat ini, wah AFC ini bukan cuma luar biasa dari produknya, tapi secara keuangannya tuh kaya banget nih perusahaan gitu loh Bapak Ibu ya. Secara ringkasnya gitu ya. Nah Bapak Ibu mungkin bisa lihat, kita juga terdaftar di Tokyo Stock Exchange ya. Bisa lihat sahamnya AFC itu melejit terus. Jadi ini memberikan satu keyakinan untuk Bapak Ibu bahwa perusahaan ini bukan perusahaan main-main atau perusahaan yang mengambil kesempatan. Kan ada tuh ya, karena lagi pandemi udah ciptain produk ini, ciptain ini, enggak ya. Jadi AFC ini memang sudah matang dan AFC ini sudah teruji. Nah, masuk ke Indonesia itu di tahun 2018 Bapak Ibu. Dan memiliki visi misi yang menurut saya tuh sangat luar biasa ya. Jadi visi misinya menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya. Jadi kalau Bapak Ibu soroti ya Bapak Ibu, terpercaya. Berarti otomatis yang mau diberikan ke kita ini 100% tentang kejujuran Bapak Ibu. Jadi bukan tentang ngecap-ngecap kalau orang Indonesia bilang, atau tentang cuman, oh perusahaan kami besar, oh ini kayaknya bagus, enggak. Mereka memberikan satu yang namanya kepercayaan bahwa yang diberikan ke kita adalah yang terbaik. Nah, perusahaan kita itu Bapak Ibu kantor utamanya ada di Shizuoka, Jepang tentunya. Kalau di Indonesia itu ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali. Dan kita punya perwakilan atau consignment stokis di seluruh daerah yang ada di Indonesia ya, di kota-kota besar terutama ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah untuk Bapak Ibu walaupun ada misalnya gini loh, nggak di Jakarta, nggak di Surabaya, Bapak Ibu mau ambil produknya mungkin misalnya di NTT, di Kupang, atau di Batam. Nah, kita punya consignment stokis hampir merata di Indonesia. Jadi sangat memudahkan kita. Nah, jadi kita juga punya AFC Care. AFC Care ini adalah kegiatan sosial ya yang diberikan, kalau nggak salah sih kayak Bapak Ibu, Siska itu waktu itu hadir di acara Bali. AFC Care ini bahkan lebih duluan sebelum AFC-nya itu membangun bisnisnya di Indonesia. Jadi lebih kegiatan sosialnya itu lebih duluan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya AFC Care-nya itu adalah health center di Lombok ya Bapak Ibu. Terus ini di Dongi-Dongi Poso ya, Siska preview sekilas. Terus membangun yang terbaru tuh 10 sumber air di NTT. Saya di Batam tapi Siska udah sampai di NTT Bapak Ibu. Jadi jujur aja memang di sana itu air bersih memang tidak semudah mungkin di kota-kota besar atau kayak di Batam. Batam nggak kota besar ya? Batam kota besar nggak ya? Daerah kecil, pulau kecil ya. Tapi di sini di NTT ini memang air bersih itu agak sulit, dan ini benar-benar banyak sekali member-member kita yang di NTT tuh sampai bilang ya nggak kepikiran ada satu perusahaan, dan perusahaan itu adalah namanya AFC mau membangun 10 sumber air Bapak Ibu ya. Ini yang paling terbaru ya Bapak Ibu. Nah, perusahaan kita juga perusahaan best selling product dari tahun 2020, satu dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI. Ini adalah reward-reward ataupun penghargaan-penghargaan dari pihak ketiga. Jadi bukan katanya Bang Pahala atau katanya Siska, tapi ini adalah pihak-pihak ketiga yang berkompeten yang memberikan award ke kita. Nah, jadi ini ada Helmi Atamimi Award. Terus juga kita itu di tahun 2000, kalau Bapak Ibu lihat di tahun 2002 kan ada 2 kategori ya. Nah, di tahun 2024 kita langsung menang 4 kategori Bapak Ibu ya. Tuh CEO of the Year, MLM of the Year, Member Growth of the Year, Best Selling Product ya. Nah, terus kita juga adalah brand yang paling dicari dari tahun 2020 ya. Terus ini top sales nomor 1 dunia ya, AFC Indonesia. Terus kita juga sudah mengantongi Muri Record dari tahun ini, banyak ya Bapak Ibu ya. Grand launching, perusahaan pengimpor suplemen terbanyak, terus pembayaran bonus terbanyak, mengadakan pertemuan terbanyak, dan kita adalah perusahaan penjualan langsung dengan penjualan produk terbanyak saat peluncuran. Nah, ini produknya apa? Produknya adalah Hikari. Yang tadi Bang Pahala bilang ya, memang kalau orang diabetes itu kan banyak juga terganggu di penglihatan ya. Nah, terus saya juga minum Hikari ini Bapak Ibu, boboknya juga jadi enak banget karena dia itu menenangkan sistem sarafnya kita juga. Ya, nah ini launchingnya, waktu launching Hikari itu langsung sold out sekian ribu box dalam 4 jam kalau saya nggak salah Bapak Ibu. Itu luar biasa banget. Itu rebutannya, auranya tuh kerasa karena waktu itu suami Siska ada di Jakarta, kita lagi di Makassar, terus rebutan by sistemnya, waduh luar biasa sih Bapak Ibu ya, sampai sebegitu antusiasnya ya. Nah itu kenapa? Karena memang terbukti dari produk 2 produk sebelumnya, si Subarasi dan Utsukushi, memang sedahsyat itu memberikan perubahan dari segi kesehatan ya. Nah, ngomong-ngomong produk, tadi Bang Pahala udah ngomong panjang lebar, udah jelasin detail, ingredient, patent, dan yang lain-lain. Nah, sekarang Siska mau masuk yang kedua adalah tentang peluang bisnisnya. Ya, peluang bisnisnya. Karena kalau kita udah lihat satu produk kesehatan bagus, pasti otomatis kita mau konsumsi. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Coba dulu dong, lihat chatnya. Coba lihat sebentar chatnya. Benar nggak Bapak Ibu?
Kalau kita udah lihat satu produk kesehatan yang sebegitu bagusnya, kita pasti pengen konsumsi. Atau ada yang nggak mau konsumsi? Mau banget, bener. Iya dong, pasti. Kita pasti pengen konsumsi produk ini. Tapi permasalahannya, apakah kita menyediakan pos keuangan terus-menerus nih Bapak Ibu untuk mengkonsumsi produk? Belum tentu ya, belum tentu. Nah, kalau misalnya produknya bagus, tapi Bapak Ibu punya kesempatan untuk awal deh konsumsi gratis. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak? Kalau mau, boleh komen di grup, di chat nggak? Mau nggak kira-kira kalau mau konsumsi gratis? Mau dong, mau. Wah, kalau banyak yang mau, Siska akan kasih caranya untuk Bapak Ibu. Oke, kita cerita dulu sekarang ya Bapak Ibu. Kita beralih sedikit. Ini adalah tentang bisnis. Ya, kalau tentang bisnis, otomatis kita butuh yang namanya modal. Benar nggak? Ya, kalau orang bilang bisnis tanpa modal, ya tanpa modal uang mungkin, tapi modalnya tenaga. Tetap yang namanya bisnis pasti butuh modal. Nah, terkadang tuh banyak orang mengiming-imingi modal bisnis tanpa modal. Iya, sebenarnya tanpa modal, tapi saya mau tambahin di belakang. Tanpa modal uang, tapi modalnya diganti dengan tenaga. Itu juga bisa. Tapi kita lihat dulu, sekarang bisnis yang ada di sekitar Bapak Ibu ya, yang paling gampang kan orang itu pengen ambil yang namanya franchise ya. Nah, franchise itu kenapa orang suka ambil franchise? Karena terlihat di dalam pikiran kita kalau sudah franchise ada sistemnya, terus kayak sudah teratur, sudah terorganisir semuanya. Bayangin kita taruh uang, nanti dapat uang balik gitu ya, bener ya? Mungkin secara garis besar Siska bisa ceritain seperti itu. Nah, cuman permasalahannya franchise ini Bapak Ibu, modalnya berapa? Modalnya pastinya tidak kecil Bapak Ibu. Ya, modalnya itu bisa puluhan juta, ratusan sampai miliaran untuk buka satu franchise. Ya, jadi kalau modal bikin usaha ini nggak mungkin kecil Bapak Ibu. Nggak ada tuh modalnya franchise yang sudah bersistem, modalnya 300.000 gitu. Nggak ada Bapak Ibu. Ya, modalnya pasti puluhan juta, bahkan mendekati ratusan juta, dan tidak kurang ya. Banyak sekali franchise-franchise besar itu modalnya miliaran. Nah, di sini Bapak Ibu, AFC juga dia sudah punya sistem ya. Saya memang lebih suka menggambarkan AFC ini, anggap aja salah satu franchise atau bisnis yang sudah bersistem, yang bisa kita beli. Nah, tentunya ada modalnya juga. Tapi modalnya tidak sebesar yang tadi franchise, yang mungkin Bapak Ibu juga harus punya kemampuan. Kalau franchise makanan, Bapak Ibu harus tahu tuh cita rasanya gimana, karyawan handle dan yang lain-lain. Nah, kalau di sini franchise-nya ataupun peluang bisnisnya AFC ini lebih simpel. Bapak Ibu siapkan modalnya dan boleh pilih. Jadi modalnya kita itu Bapak Ibu mulai dari 3.600.000 ya sampai dengan 21.600.000. Nanti Siska jelaskan ini modalnya dapat apa ya. Jadi modal 3.600.000 ini punya potensi penghasilan atau income itu 45 juta ya Bapak Ibu. Terus yang modal 10.800.000 ini punya potensi income 210 juta. Sampai dengan modal yang tertinggi 21.600.000 ini potensi income-nya 660 juta. Nah, dan di sini Siska mau kasih tahu ke Bapak Ibu, modal ini hanya sekali seumur hidup. Tidak ada biaya maintain ya. Jadi kan kalau kita franchise itu kita harus bayar maintain-nya lagi, bayar biaya franchise dan yang lain-lain. Nah, kalau di sini Bapak Ibu cukup keluarkan modal, dan modal di sini misalnya Bapak Ibu nggak punya yang 21 juta, Bapak Ibu bisa mulai dari yang terkecil dulu dan bertahap upgrade. Jadi nggak perlu ulang lagi. Misalnya tiba-tiba pengen potensi income-nya yang 660 juta nih Mbak Siska. Gimana dong, saya harus keluar lagi ya 21 juta? Tidak, cukup menambah kekurangan dari yang Bapak Ibu setorkan pertama ya. Nah, lalu di sini Bapak Ibu, Siska jelaskan, perusahaan ini dia memberikan potensi income. Potensi income-nya dari mana? Kita punya bonus ada 3. Ada bonus harian, bulanan, dan juga tahunan. Nah, bonus yang pertama adalah bonus direct sponsor atau bonus untuk Bapak Ibu rekrut langsung ya. Contohnya misalnya nih, Bapak Ibu di sini gabungnya adalah diamond yang 21.600.000 tadi. Bapak Ibu juga Bapak Ibu juga jual paket diamond ke orang lain ya. Nah, Bapak Ibu akan dapat langsung bonus direct sponsornya 3.300.000. Tapi kalau misalnya saya joinnya yang tengah Mbak Siska, yang 10.800.000. Terus saya jualnya yang diamond, boleh nggak? Boleh. Bonusnya berapa? 2.700.000 ya. Nah, kalau saya join yang kecil, yang 3.600.000, tapi saya juga rekrut ataupun jual yang gede, yang 21.600.000, boleh? Boleh. Bonusnya berapa? 1.800.000. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau direct sponsor ini, dia semakin besar paket yang Bapak Ibu ambil, pembagian bonusnya makin besar. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, saya mungkin ada ini ya, ada pen ya. Nggak mau lah pakai pen, nanti saya coret dia nggak mau kehapus. Ya, jadi kalau Bapak Ibu
join yang 3.600.000 yang paket Ruby, itu bonusnya itu 300.000 Bapak Ibu per paket. Kalau yang Safir dia 450.000. Kelihatan ya tadi yang dari Siska hitungin kok lebih gede yang diamond ke diamond. Iya, karena kalau diamond per paketnya Bapak Ibu akan diberikan bonusnya 550.000. Nah, sekarang Siska mau tanya dulu, kalau kita secara bisnis Bapak Ibu, maunya yang dikasih bonus 300, maunya bonus yang 300 atau yang 550.000? Yang kecil atau yang besar? Coba kasih tahu dong di kolom chat dulu. Sukanya yang kecil apa yang besar? Menjurus banget ya pertanyaannya, sukanya 300.000 atau yang 550? Yang besar lah. Waduh, kakak Hotli. Yang waduh, kayaknya suka yang besar-besar ya semua ya. Luar biasa. Ya. Nah, oke. Kenapa masih harga lama? Harganya masih 1,8 Pak, yang satu utsu. Ya. Oke, mantap. Nah, karena banyak yang suka yang besar-besar di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa ambil untuk gabung pertama itu di franchise-nya ataupun paketnya adalah paket Diamond Bapak Ibu. Karena itu sekali seumur hidup, setiap penjualan satu paket walaupun paket yang kecil Bapak Ibu jual, Bapak Ibu akan dapat bonusnya 550.000 per paket. Oke? Nah, saya lanjut ya. Itu bonus yang pertama. Dan ini bonusnya harian Bapak Ibu. Bapak Ibu jualan hari ini, besok bonusnya udah langsung masuk ke rekening Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Kenapa dia tidak mau di next? Sebentar ya. Ini deh. Ting. Oke. Nah, kita ada kelebihan lagi spesial. Kalau Bapak Ibu joinnya Diamond, ini hanya ada di Diamond ya. Tidak ada di Ruby ataupun di Safir ya. Ruby itu yang merah, Safir itu yang biru. Bapak Ibu akan dapat yang namanya bonus pass up atau lempar ke atas. Ya, itu ada selisih bonus yang akan diberikan hanya untuk yang join Diamond kepada direct sponsor Diamond. Ya, jadi contohnya nih, kalau Bapak Ibu joinnya Ruby ada kelebihan. Kalau kelebihannya 1.500.000 ya, itu kalau hanya Ruby ataupun Safir tidak dapat. Tapi yang dapat yang mana? Yang join Diamond. Jadi bonus pass up atau lempar ke atas ini khusus hanya untuk Diamond ya. Ini kelebihannya. Nah, Diamond ini Bapak Ibu akan dapat juga bonus pairing atau bonus pasangannya itu per satu kali pasangan 300.000 per paket. Wah, besar ya Bapak Ibu ya. Lumayan ya. Nah, nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bonus yang lain dapat pairing nggak Mbak Siska? Atau dapat bonus pasangan nggak? Tetap dapat juga. Bonus Safir itu 200.000, Ruby 150.000. Balik lagi, yang di sini kalau tadi Siska lihat sukanya yang besar ya. Jadi yang paling besar bonus pairingnya ada di Diamond. Sekali lagi Siska kasih tahu, ini hanya join sekali seumur hidup Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang joinnya Diamond ya seumur hidup akunnya Bapak Ibu adalah Diamond ya. Nah, itu dibayarkan selama 1 hari ya. Jadi misalnya hari ini closingannya atau transaksinya, besok bonusnya sudah masuk gitu ya. Itu bonus harian. Nah, lalu kita juga punya bonus annual rank Bapak Ibu namanya ya. Bonus annual rank ini Bapak Ibu ini dibayarnya tahunan ya. Jadi dari Bapak Ibu yang tadi kan kita sistemnya ngerekrut nih kiri dan kanan. Kita hanya membangun 2 tim saja, tim kiri dan tim kanan, cewek dan cowok ya. Jadi terjadi pasangan ya, ada satu paket di kiri, satu paket di kanan, satu cewek, satu cowok gitu ya. Kalau dulu saya dijelasinnya gitu biar mudah ya. Terjadi pasangan itu dihitung 1. Nah, kalau Bapak Ibu berhasil mengumpulkan akumulasi 100 pasang ya, nggak mesti kerja Bapak Ibu, di tim Bapak Ibu juga terjadi pasangan, diakumulasikan ada 100, Bapak Ibu akan dapat bonus tahunan lagi itu 5 juta rupiah dengan peringkat namanya Toreda. Nah, kalau terjadinya 500 pasang Bapak Ibu otomatis akan terima bonus namanya Ronin itu 25. Ini THR-nya orang AFC nih Bapak Ibu. Kenapa bulan ini bahagia banget? Karena kami akan terima THR-nya November Bapak Ibu ya. Nah, tadi Pak Pahala itu peringkatnya adalah Toreda ya. Jadi nanti dia akan terima 5 juta nih kayaknya bentar lagi. Yuhu, ya. Nah, lalu bonus selanjutnya itu ada peringkat namanya Samurai. Kalau Bapak Ibu berhasil mengumpulkan 100 pasang di dalam jaringan Bapak Ibu dalam periode ya 16 November ini karena belum ganti periode ya. Kalau periode baru adalah 16 November 2025 ke 15 November 2026 ya. Kalau Samurai 1000 itu kita akan terima 75 juta THR-nya Bapak Ibu ya. Kalau Shogun itu mengumpulkan 5.000 pasang dalam periode 1 tahun, itu akan terima THR-nya 575 juta. Nah, Siska stop dulu nih. Sampai Shogun aja cukup nggak Bapak Ibu kira-kira THR-nya? Cukup nggak nih THR-nya? Coba kasih tahu di chat Bapak Ibu.
Cukup nggak? Atau mau lebih besar lagi THR-nya? 500 juta cukup nggak nih Bapak Ibu? Mau yang lebih wah ini kayaknya pada mau yang lebih besar ya. Ya, atau 500, wah masih mau lagi yang lebih besar ya. Ya karena kan kayaknya 500 juta udah banyak loh Bapak Ibu. 500 juta udah banyak. Cukup nggak nih? 500 juta aja lah ya. Udahlah ya. Kelihatannya kurang. Sudah lumayan. Nah, Pak Deddy Johari ini bilangnya udah lumayan. Udah kita cukupkan aja. Enggak ya? Oh, jangan. Ya, jangan mau lagi ya, mau lagi yang lebih lagi ya. Nah, jadi kalau sampai dengan Shogun 570 juta, 750, aduh saya masih kebelit-belit nih, kebayang masuk rekening. Ya, 575 juta itu kayaknya udah Masya Allah, benar ya. Tapi Bapak Ibu, kita nggak stop cuman di Shogun aja. Kita masih ada peringkat satu namanya Daimyo, itu 10.000 pasang. Bapak Ibu akan terima THR-nya 1,5 M. Ya, 1.575.000.000. Wah, bisa beli apa ya Bapak Ibu ya? Kalau terima THR segini, bisa beli apa sih? Kalau di Batam beli rumah udah bisa nih Bapak Ibu. Kalau di daerah Bapak Ibu bisa beli apa nih kalau 1,5 M? Bisa beli apa? Boleh dong komen di kolom komentar Bapak Ibu. Saya pengen tahu kalau di daerah Bapak Ibu 1,5 M udah bisa beli apa? Kalau di Batam udah bisa beli rumah, nggak besar-besar kali, cukup lah ya. Bisa beli apa nih? Beli rumah, bisa beli semuanya. Saya mendengar saja merinding. Ya, waduh, kalau udah merinding nih Bu Rini ya, saya juga jadi getar-getar juga nih Bu. Ya bisa beli rumah, bisa bikin masjid, Masya Allah ya. Saya doain deh itu yang tadi bilang bikin masjid ya. Semoga Allah mudahkan nih, karena tujuannya udah wah, luar biasa. Naik gaji, ya naik gaji. Mau naik gaji gimana nih Pak? Ya beli tanah, umroh 3 anak, aduh Masya Allah ya, Masya Allah banget ya. Itu baru 1,5 M Bapak Ibu. Bayangkan kalau sekarang di peringkat kita yang paling tinggi itu ada namanya Bushido. Sebenarnya ada double Bushido sih Bapak Ibu ya, tapi saya ke Bushido dulu. Bushido ini dia 3.075 juta. Oh, bisa beli apa nih Bapak Ibu? 3 miliar, aduh Bang Pahala aja udah geleng-geleng, udah rapi-rapiin rambut, kayak udah siap menerima 3 miliar itu ya. Ya, Masya Allah nggak sih Bapak Ibu? Luar biasa ya. Saya tuh jujur aja gabung 2021 bulan Februari. Siska gabung. Siska waktu itu dipengaruhi oleh upline Siska ya Bapak Ibu, namanya Pak Dika ya. Nah Pak Dika bilang, coba bayangkan satu kali aja seumur hidup kita terima 3 miliar katanya. Kira-kira bisa apa ya? Bisa apa ya terima 3 miliar kalau Bapak Ibu? Tidur pun senyum ya. Iya itulah. Aduh saya juga nggak bisa bayangin sih. Kalau terima 3 miliar bisa apa Bapak Ibu ya. Waktu itu kalau saya jujur aja ya 3 miliar kenapa saya bilang saya pengen terima. Waktu itu mau bayar hutang Bapak Ibu. Ya rosot, terus nggak ada uang. Tiba-tiba dapat peluang AFC. Terus ada potensi bisa dapat income. Kenapa ya nggak saya jalankan. Dan waktu itu Siska jujur aja tidak punya gambaran untuk dapat ratusan juta. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu tahun ini saya finish di Triple Samurai. Ya, jadi 3 akun itu samurai, berarti nanti THR-nya 75 juta kali 3 ya Bapak Ibu. Terus habis itu setiap bulan alhamdulillahnya masih dapat penghasilan itu maintain di 100 juta Bapak Ibu selama 2 tahun terakhir inilah. Kira-kira menurut Bapak Ibu kalau jadi ibu rumah tangga punya penghasilan 3 digit ya, masih nungguin suami nggak tuh Bapak Ibu? Masih nungguin suami nggak? Coba di kolom komentar, saya mau lihat dulu sambil ngintip-ngintip. Masih nungguin nggak? Kak Anas parah banget. Tidak katanya, saya masih nungguin Bapak Ibu ya, saya masih nungguin suami karena suami saya Shogun. Ya, saya masih tungguin Bapak Ibu, saya masih nungguin mindahin DPW-nya ya, biarin aja. Ya, jadi jujur aja dulu Siska pengharapannya jalan bisnis ini cuma dapat 300.000 sehari. Siska akumulasi sebulan bisa dapat 9 juta, itu udah keren banget gitu loh. Siska ngerasa kayak wah kalau 9 juta mau beli lipstick juga, mau beli setiap bulan juga suami nggak komplain gitu loh. Terus bisa dapat 9 juta, banyak nih cicilan bisa diselesaikan. Terus banyak problematika hidup kayaknya akan selesai. Waktu itu Siska impiannya cuma sesederhana itu Bapak Ibu waktu gabung di AFC. Jadi join 3 juta 600, keluarin modal 1 kali, berjuang dengan tenaga, bagaimana caranya bisa dapat 9 juta tiap bulan. Sesimpel itu. Nah, jadi kenapa Siska sharing ini kepada Bapak Ibu semuanya? Karena terkadang kita Bapak Ibu, kita tuh banyak berpikir tuh kayaknya berat deh, ini produk kesehatan, belum tentu ada orang mau beli, kayaknya orang juga nggak mampu, ataupun mungkin dengan pemikiran lainnya gitu ya Bapak Ibu. Siska cuma mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau
Siska berpikir seperti itu 4 tahun yang lalu, mungkin kehidupan sekarang nggak akan pernah Siska dapatkan. Sama dengan Bapak Ibu yang mungkin saat ini baru pertama kali ikut Zoom, kalau saya berpikir kayak Mbak Siska katakan tadi, mungkin 4 tahun kemudian hidup saya akan sama kayak sekarang, gitu loh. Nah, jadi AFC ini saya bisa bilang ini adalah harapan. Nah, harapan untuk Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berpikir, kira-kira saya ini mampu nggak ya? Gitu, saya bisa nggak ya? Bapak Ibu jangan lihat Siska selancar ini ngomongnya. Ya ini lancar karena rekening lancar Bapak Ibu. Percayalah waktu awal-awal nyendat juga. Ya, awal-awal tuh nyendat-nyendat juga. Jadi Siska ingat waktu itu Siska ada jelasin ke teman, terus Siska bilang, ayolah Kak gitu ya. Ayolah Kak, Bang, kita join AFC. Apa itu AFC Siska? AFC itu farmasi Jepang, produk kesehatan, DNA salmon. Pokoknya ini bisa datang duit gitu kan, bisa menghasilkan uang. Coba Siska, kamu jelaskan dulu kiri dan kanan. Bapak Ibu, Siska langsung, aduh, nggak bisa loh menjelasin kiri dan kanan, nggak ngerti gitu kan, nggak tahu. Jadi nanti dia akan pairing nggak? Hah, pairing nggak ya? Aduh, nggak tahu. Jadi jujur aja Bapak Ibu, itu saya pengalaman pertama kali prospek tuh kayak gitu. Terus upline saya Pak Dika itu kan juga tidak mendampingi ya, karena dia merasa bahwa saya bisa gitu. Jadi waktu saya pulang ke rumah, saya cuma pulang ke rumah ketahuan deh suami ya. Jadi waktu pulang ke rumah terus bilang sama Dika, bilang gini, ya coba jelaskan dulu, itu pairing itu apa? Kenapa bisa terjadi pairing? Kenapa bisa ada 300.000 gitu? Pairing itu anggap aja kayak cowok sama cewek terjadi pasangan. Jadi harus ada di kiri dan di kanan, baru dia pasangan Bunda. Hah? Oke. Jadi saya kontak lagi tuh teman-teman saya Bapak Ibu. Ayo kita ketemuan lagi hari ini. Saya sudah punya jawabannya tentang pairing. Oh maaf Siska, ini kucing saya beranak, ikan saya lagi pergi kondangan, ya. Oh ini harimau saya bentar lagi mau menyusui. Udah nggak bisa dijumpain Bapak Ibu. Ya jadi ya nggak apa-apa lah ya, perjalanan bisnis itu kadang ya memang seperti itu gitu. Nah jadi Bapak Ibu yang ada di sini yang mungkin baru pertama kali gabung ya di Zoom ini, Siska cuma mau bilang yang ini nih ya, tadi Siska share ulang deh biar Bapak Ibu bisa lihat ya. Mana dia? Ini dia. Nah, ini nih Bapak Ibu, Bushido ini Bapak Ibu. Bushido 3 miliar 75 juta. Kenapa Siska bilang Bushido? Walaupun kita akan melewati tahapan-tahapan ya, mungkin dari Toreda, Ronin sampai dengan Bushido, tapi langsung mindset kan Bapak Ibu, sekali aja ya Allah ya Tuhan gitu, aku terima 3 miliar bonus Bushido itu ya Allah, gitu loh. Sekali aja aku berjuang, kasih waktu, dan jangan juga Bapak Ibu berharap 3 miliar terus Bapak Ibu mau berjuangnya cuman oke lah kalau ada waktu saya pergi prospek, oh iyalah kalau saya ada kesempatan saya live misalnya ya, tapi saya mau terima 3 miliar ya Tuhan, ya nggak bisa juga Bapak Ibu. Tuhan juga enak kali ngelihat usahanya kita kan gitu ya. Jadi usahanya memang harus sengotot Bapak Ibu terima 3 miliar. Jadi walaupun sekarang kalau akumulasi saya udah terima 3 miliarnya, akumulasi bonus ya selama 4 tahun ini. Tetapi kalau yang jebret 3 miliar itu lagi diusahakan. Mudah-mudahan ya Allah gitu ya. Nah, jadi itu loh Bapak Ibu yang Siska bisa sharing ke Bapak Ibu. Ini hanya sesimpel Bapak Ibu ambil satu peluang bisnis, modal Bapak Ibu yang 3.600.000 minimal ya, atau Bapak Ibu kalau mau Suba kan harganya 1.950 ya. Berarti 3.750. Modal Bapak Ibu sekali tuh 3.750.000, modal 2 box, minum jangan banyak-banyak, mulai jual sasetan dapat uangnya balik lagi, upgrade sampai diamond, jalanin bisnis ini. Nanti yang jual sasetan di follow up, ternyata mereka mau join member, Bapak Ibu dapat bonus ya. Lakukan terus, kasih waktu untuk bisnis ini. Anggap nih Bapak Ibu, waktu yang worth it untuk terima 3 miliar itu adalah 5 tahun misalnya. Ya jangan stop dong kalau belum 5 tahun ya, kerjakan dengan sengotot itu sampai dengan 5 tahun dan rasakan perubahan kehidupan Bapak Ibu. Jadi Siska bisa bilang dulu Siska waktu gabung duitnya nggak ada Bapak Ibu, namanya pandemi, uang nggak ada, makanya harapannya kecil doang, 300.000 per hari, 9 juta sebulan, itu udah Masya Allah, udah luar biasa gitu loh. Waktu jalankan bisnis ini 5 bulan Siska achieve 100 juta pertama Bapak Ibu. 5 bulan ya, 100 juta pertama dari sponsor, dapat jalan-jalan Dubai Turki berdua sama suami. Ya, habis itu bisa renovasi rumah. Dari renovasi rumah kontrakin. Nah, sekarang bisa beli aset, rumah cash sudah ada berapa banyak. Terus habis itu bisa sekarang juga lagi mau nunjuk-nunjuk bangun interior, juga tinggal nunjuk-nunjuk aja. Masya Allah, maksud saya ini bukan untuk bukan untuk sombong-sombongan, tapi mau kasih tahu nyata buktinya bahwa AFC memang benar-benar merubah kehidupan kita, bahkan kehidupan Bang Pahala, bahkan kehidupan member-member kita yang lain. Jadi untuk Bapak Ibu yang di sini yang masih menyepelekan dirinya, ya, karena gini loh, permasalahannya bukan di kami Bapak Ibu, tapi permasalahannya di Bapak Ibu, ya.
Permasalahannya di Bapak Ibu, saya sorry. Kadang itu banyak dari kita saat melihat peluang kayak gini, itu tuh udah langsung ngedown duluan. Kayaknya aku nggak bisa, kayaknya aku nggak mampu, kayaknya bisnis ini nggak cocok. Tidak ada bisnis yang cocok, yang ada kita yang mencocokkan diri ke bisnis itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau terima uangnya, Bapak Ibu cocokkan dengan usahanya Bapak Ibu. Saya cuma bisa kasih garansi, selagi Bapak Ibu berjuang dengan sungguh-sungguh di bisnis ini, saya yakin uang itu akan sungguh-sungguh juga masuk ke rekening Bapak Ibu. Mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak uangnya itu sungguh-sungguh masuk? Mau nggak? Komen dong, komen dong. Ini waktu saya udah habis, jangan-jangan. Ya, mau, ya mau. Waduh, Masya Allah, banyak nih yang mau. Ya, banyak banget pasti yang mau uangnya sungguh-sungguh masuk ke rekening ya. Nah, jadi itu yang Siska mau bilang. Dan janji terakhir, Siska tadi mau cerita apa? Jalan-jalan, ya, jalan-jalan. Ya, ini kenapa Siska semangat? Oh, ini udah siang nih kalau kemarin di UK. Cie. Ya, udah nggak ngantuk lagi. Ya, pensiunan masih pesimis, doakan dimampukan. Amin Kak Esther, amin. Ya, kalau kita udah minta dimampukan, pasti Tuhan mampukan. Kita nggak boleh ragukan yang maha kaya. Kalau dalam ini Siska ya, keyakinan Siska ya, Tuhan itu maha kaya. Dia mau jadikan Bapak Ibu yang ada 233 orang ini, ya, mau jadikan 200-an orang ini semua kaya, mau jadikan semuanya Bushido juga bukan hal yang sulit untuk Tuhan gitu loh. Kita harus percaya itu gitu ya. Nah, masih kucatat Mbak Siska kalimat jitu dari Mbak Siska. Kita jadikan afirmasi setiap hari, yaitu jalan-jalan nggak mesti bayar, jalan-jalan bisa gratis hanya di AFC. Siap ya. Nah, terakhir janji Siska mau kasih lihat Bapak Ibu, bisa nggak kita jalan-jalan di AFC? Bisa banget ya. Kita udah lebih dari 20 atau 21 ya. Kita pergi jalan-jalannya sama Dika, kita hitung tuh. Nah, ini adalah trip terbaru yang Bapak Ibu bisa dapatkan ya. Dan ini periodenya masih panjang banget Bapak Ibu. Siska itu pernah waktu itu ya pernah tuh pegang prinsip gini, nggak usah deh jalan-jalannya berkali-kali, sekali aja gitu setiap tahun gitu. Tapi di AFC sekarang ya ampun, itu ya long johnnya belum kering udah harus ngurusin lagi, beli lagi yang baru ya. Untuk apa? Nanti udah mau trip lagi. Wah, benar-benar deh. Jadi kalau prinsipnya Pak Niko bilang ya, kemarin kita itu kerjanya 100%, liburannya juga harus 100% Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di sini, kita punya trip terbaru ya. Aduh, ini daerahnya sih impian banget ya. 7 poin Macau Guilin. Nah, kalau Siska bilang Macau Guilin, sponsornya banyakin Bapak Ibu kalau mau ke Macau. Mau judi? Enggak ya. Ya kalau iya juga nggak apa-apa sih ya, masing-masing lah ya. Macau, kemarin kita dapat trip cruise, kita juga extend ke Macau. Wah, keren banget sih. Ya, terus juga 20 poin kita bisa ke Swiss. Tapi kita ada negara impian yang menurut saya ini worth it banget tuh diusahakan ya. Itu adalah Balkans ya. 5 negara yang kita kunjungi sekaligus Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, 24 poin berat 1 poin itu 1 diamond Bapak Ibu. Jadi bayangin kalau di jiwanya Bapak Ibu 24 diamond kali 3.300.000 deh. Udah berapa tuh uang sakunya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu bawa untuk bisa jalan-jalan, belanja-belanja, shopping-shopping di negara-negara yang nanti akan dibayarin gratis perginya sama AFC. Ya, jadi 7 poin kita ada Macau Guilin, terus ada Swiss, dan juga 24 poin kita ada Balkans. Ya, ada 5 negara yang akan dikunjungi. Mbak Siska, saya nggak mau 5, saya mau lebih. Silahkan, nggak ada masalah. Bapak Ibu mau lebih, mau extend, boleh. Nanti bisa dikomunikasikan ke pihak tour and travelnya ya. Biasanya nanti kita diinfoin tuh siapa tuh tour leadernya. Mbak, aku nggak mau cuman 10 hari, aku maunya 2 minggu. Nah, nanti bisa diatur. Yang penting achieve dulu tripnya ya. Dan Bapak Ibu yang ada di sini, aduh, mukanya kok pada banyak yang senyum gini, saya jadi bahagia, jadi nggak bisa berhenti. Ya, jadi di sini Bapak Ibu percaya, kasih waktu untuk bisnis ini semudah mengeluarkan modal 3.750. Kalau ada yang bilang Mbak Siska 3.750 itu mahal untuk modal sebuah bisnis, percaya deh Bapak Ibu, lebih baik nggak usah berbisnis. Kenapa? Karena nggak ada bisnis menurut saya yang hanya di starting dengan 3 juta tapi punya potensi income ratusan juta. Ya, terus ini tidak ada lagi namanya biaya maintenance atau tutup poin atau beli produk setiap bulan, itu nggak ada. Tuh produk Bapak Ibu beli 3.750 dapat 2 box, nggak mau minum, nggak apa-apa, jual. Biar dapat lagi uangnya, beli lagi upgrade, jual lagi, beli lagi upgrade sampai diamond. Nanti kalau uangnya udah banyak, beli deh ya. Biar kira-kira tuh kerutan-kerutannya tuh bisa kenceng gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini simple Bapak Ibu, modal Bapak Ibu dengan semudah 2 box ya, Bapak Ibu berhasil mengumpulkan niat ya, ngumpulin niat karena duit pasti ada lah
Ya kalau Bapak Ibu ikut Zoom ini 3.600.000 minimal Bapak Ibu nggak punya duit, waduh. Saya boleh bilang Bapak Ibu harus benar-benar hati-hati dengan keuangan Bapak Ibu. Kalau untuk modal bisnis aja 3.600.000 sekarang Bapak Ibu nggak ada, apa terjadi dengan kehidupan kita 4 tahun, 5 tahun ke depan? Ya berarti harus berpikir keras. Nah tapi kalau ada modalnya sekarang, Bapak Ibu ambil peluang ini, Bapak Ibu nggak usah percaya saya, percaya sama diri Bapak Ibu, nggak usah percaya Bang Pahala, percaya sama diri Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu juga layak untuk terima income, terima penghasilan, jalan-jalan dari AFC ya. Jadi percayanya sama diri sendiri dulu bahwa peluang ini memang diantarkan Tuhan, Allah antarkan malam hari ini untuk Bapak Ibu hidup sukses, memutus rantai kemiskinan di keluarga kita. Kalau Bapak Ibu sudah kaya, menjadikan Bapak Ibu lebih kaya lagi dari AFC ya. Oke. Wah, amin, amin. Wah, amin. Amin. Amin ya. Wah, ini udah amin semua nih. Masya Allah, pasti udah gak ada pertanyaan dong. Ya adalah ya. Aduh. Nggak ada harusnya sih, karena udah jelas ya. Udah jelas ya Pak Angga. Betul. Tenang Maksudnya saya gini, kalau ada pertanyaan. karena iya, makanya kan ini udah setiap minggu juga. Yes, benar banget, benar banget. Oke, satu aja pertanyaan kalau gitu Bu, dari saya Ya. untuk Bu Siska dan untuk Pak Pahala ya, boleh ya? Boleh. Dari sisi Pak Pahala dan Bu Siska, di awal periode ini, kita kan awal tahunnya kita itu kan bukan 1 Januari ya, awal tahunnya kita itu 16 November, benar ya Bu? November. Yes. Nah, di awal tahun ini, awal periode ini, kira-kira apa yang harus teman-teman siapin lah gitu loh, entah mental kah, atau entah jadwal kah, atau entah apa gitu loh, karena di momen-momen awal ini biasanya yang menentukan nih, apakah yang tadinya nggak punya rank mau jadi Toreda, atau dari Toreda mau ke Ronin, dan seterusnya gitu kan. Kira-kira kalau dari sisi Pak Pahala dan dari Bu Siska, boleh seorang satu, silakan. Oke, Bang Pahala Bang. Gas. Terima kasih Pak Angga. Jadi kalau dari saya pribadi sih semua itu awal itu niat. Itu sih dari saya Pak Angga. Segala sesuatu pencapaian apapun memang ya harus niat dulu. Mau atau tidak, niat itu akan melahirkan satu bentuk usaha. Kalau niat nggak ada, nggak mungkin ada usaha. Mungkin sesimpel itu sih dari saya Pak Angga, Kak Siska. Oke, silakan Bu Siska. Oke, kalau dari Siska, ini beban moralnya agak besar ya, karena kan upline ya. Ya, jadi kalau di awal tahun ini Bapak Ibu tentunya ya harus persiapkan perencanaan. Tapi perencanaan itu selalunya kami mulai dengan goal dulu. Goalnya Bapak Ibu harus tahu dulu, Bapak Ibu mau goalnya apa nih di 2025 ke 2026. Tahu dulu goalnya, siapkan perencanaannya. Nah, habis itu Bapak Ibu review per 3 bulan. Kalau saya jujur saya review per 3 bulan. Jadi kalau di awal selalunya kita targetnya adalah sponsor untuk capai trip. After itu kita review lagi yang mau naik rank, targetnya udah sampai mana. Habis itu sponsor lagi, after itu kita akan review lagi siapa yang mau naik rank. Jadi kalau dalam persiapan kita, ya kalau di saya itu selalu harus tahu goalnya apa dulu. Setelah tahu goalnya, buat perencanaannya, ya. Dan setelah udah tahu nih perencanaannya, jalankan dengan sengotot itu. Ya karena kalau Bapak Ibu aja nggak ngotot, tadi balik lagi, nanti duitnya juga nggak ngotot masuk ke rekening. Jadi kita harus sengotot itu, harus dapat apa yang kita goalkan, apa yang kita sudah rencanakan untuk kita achieve di tahun 2025-2026. Rank 2026 deh, biar simpelnya. Seperti itu, Pak Angga. Jangan ngumpulin pertanyaan, Pak. Iya, enggak. Saya baca-baca aja, takut amat Bu Siska. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi Nggak, saya cuma takut nggak berhenti gitu loh, Pak. nggak apa-apa, ya kan. Itu ya teman-teman, intinya sebenarnya bukan niat sih ya, niat, tapi kalau dari sisi teknisnya ya teman-teman ya, niat udah harus pasti ada. Tapi kalau dari sisi teknisnya tuh kayak kalian mempersiapkan tuh lebih ke arah kayak, menurut saya sih jadwal ya. Ya saya tahu lah kalau misalkan kadang-kadang kita nggak bisa maksa orang roadshow. Mungkin bisa ditanya ke Bu Siska, ke Pak Dika juga tuh. Orang nggak bisa dipaksa roadshow. Karena kenapa roadshow ini kadang-kadang kita taunya kayak, oh yaudah nih roadshow keliling kayak dari Batam ke Jawa, atau dari Batam ke Papua, Kalimantan, segala macam. Tapi mereka nggak mikirin biayanya yang dikeluarkan. Ya, gitu dulu ya teman-teman ya. Maksudnya kita juga nggak mau ngomong-ngomong, oh ya roadshow. Tapi ini contoh aja, kita hitung-hitungan aja ya, teknis ya teman-teman ya. Contoh misalkan Angga ini roadshow dari Batam ke Jawa yang membutuhkan biaya itu sekitar kalau naik mobil ya 30 juta karena saya berangkatnya 1 bulan misalkan gitu ya. Nah tapi ternyata saya ini income-nya belum sampai 30 juta. Nah dari situ kan udah bingung tuh gimana nggak ketemu. Jadi menurut saya kalian sesuaikan dengan income kalian. Sesuaikan itu maksudnya gimana? Kayak contoh saya income-nya itu hanya ada 10 juta. Ya udah 10 juta ini cukupnya untuk apa? 10 juta ini cukupnya untuk pergi yang deket-deket misalkan gitu ya. Ya udah kita pergi yang deket-deket lah gitu kan sebenarnya. Sebenarnya tinggal dijadwalin aja gimana.
pergi yang deket-deket pun kan kita juga harus tahu ada timnya di mana atau ada upline kita, leader kita di mana gitu loh. Jadi roadshow ini teman-teman jangan salah kaprah. Kadang-kadang saya sering dengar gini ya, tunggu saya punya anggota dulu, punya member dulu di satu daerah baru saya roadshow. Itu salah, karena gini, kita contoh misalkan saya di Batam, upline saya misalkan di Jakarta. Terus sering saya pasti main ke Jakarta gitu aja kan. Ya mungkin lebih banyak acara atau apa segala macam, ikut-ikut acara dan lain-lain. Tapi kan itu kan pasti biaya pribadi kita. Nah, mendingan di-spend di situ untuk investasi di waktu dan di ilmu lah kalau menurut saya bilangnya ya. Yes, benar. Karena kita terlalu muluk-muluk lah bilang kayak, iya saya mau berguru sama ini, A, B, C, D. Tetap mendingan kita bergurunya sama orang yang udah pasti aja. Orang yang udah pasti itu adalah yang udah sukses-sukses duluan dibandingkan kita. Gitu loh teman-teman. Jadi tempelin terus aja tuh gitu kan. Benar. Ya, saya sering lihat Pak Dika nempelin Kobudi, ya mana tahu kan jadi double Bushido juga. Amin. Tahu tuh lihat nih orangnya tuh di sebelah tuh. Kasih panjang. Ntar tinggalkan kalau Pak Dika jadi double Bushido kan yang ngurusin jusnya kan nanti Bu Siska. Enggak. Kan? Masa Bu saya? Siska yang ngurusin jus kan nanti. Saya sibuk ngurusin trip, pergi trip. Itu dia. Makanya kan. Gitu ya teman-teman. Jadi di Sibuk sini lah kalau Pak di Dika double Bushido saya mah. Kalau udah Bushido. Tapi kalau udah Bushido nggak kerja sih kena potong dikit juga tuh jari-jari kuku-kukunya mah sama Niko juga tuh. Kalau pergi trip doang mah. Gitu ya, kan Dika yang roadshow. Nah, itu ya kan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini masih awal periode, menurut saya masih belum terlambat untuk kalian bisa atur skemanya mau seperti apa, karena waktunya panjang ya teman-teman. Kita November ketemu November lagi nanti di tahun depan. Benar. Jadi waktunya tuh lama dan belum ada promo-promo trip yang akan berganti 6 bulan sekali. Kayak nanti kita, saya lupa deh, ini tadi sampai April ya kalau nggak salah ya, atau sampai April? Sampai bulan Maret tanggal 9. Maret ya? Ya. Nah, sampai Maret, terus nanti kita Maret juga pasti ada baru lagi, per 6 bulan sekali lah teman-teman. Jadi, itu juga bisa membantu kalian untuk achieve yang kalian mau achieve, terutama trip. Karena trip itu kan akumulasi, kalian harus tetap rutin setiap harinya tuh dapat pairing berapa. Kira-kira gitu ya teman-teman. Itu aja. Terima kasih Bu Siska dan Pak Pahala. Sama Pak Angga. Nah, sama Pak Angga. Teman-teman semuanya yang sudah hadir, saya ngeliat mukanya baru semua sih. Memang kalau awal periode memang mukanya baru semua sih. Iya ya. Iya. Dahsyat loh. Banyak yang buka kamera.